Perkenalkan saya Dr. Bernard, dokter yang bertugas di IGD pada hari ini. Jadi tadi kita sudah melakukan pemeriksaan awal dan diketahui kalau ibu itu mengalami dehidrasi berat akibat diare berkepanjangan yang ibu alami. Untuk itu di sini kita akan melakukan pemasangan infus untuk merehidrasi kembali cairan tubuh ibu yang hilang seperti itu. Di sini kita akan menggunakan Regalactat sebagai cairannya dan pada pemasangan nanti mungkin ada sedikit rasa nyeri atau kurang nyaman, juga ada kemungkinan untuk dilakukan penusukan lebih dari 1 kali, serta ada kemungkinan juga akan ada rebesan darah pada penusukan. Terkait hal itu, apakah ibu bersedia? Bersedia dong. Baik, kalau begitu ibu bisa tunggu sejenak, saya akan mempersiapkan alat yang saya gunakan. Jadi, alat yang saya butuhkan untuk pemasangan infus, pertama ada cairan infus, kemudian ada infus set, lalu ada tiang infus, kemudian ada handscoon juga, lalu ada di sini ada alas kedap air, kemudian ada tourniquet di sini, lalu ada alcohol swab, lalu setelah itu ada kateter intravena, juga ada gunting dan juga plester, lalu di sini juga ada bengkok, lalu ada juga spark ataupun tampon jika diperlukan nantinya. Langkah pertama, memilih cairan infus yang tepat. Kemudian, membuka penutup karet pada posisi out. Kemudian ambil infus set, lalu putar pasa infus set di posisi off. Setelah itu, tusukkan infus set ke cairan infus di karet posisi out. Setelah itu, gantungkan cairan infus di tiang infus. Pastikan ujung selang dari infus set berada dalam posisi steril. Kemudian, isi tabung reservoir pada infus set hingga terisi setengah penuh. Setelah itu, buka roller pasa infus set. Biarkan cairan infus mengisi keseluruhan selang infus hingga tidak ada udara yang tersisa. Jika sudah, tutup kembali roller pasa infus set. Pastikan ujung selang infus berada dalam kondisi yang steril. Selanjutnya, mencuci tangan 6 langkah prosedural. Kemudian, gunakan alat pelindung diri berupa handscoon. Setelah itu, mencari lokasi vena pemasangan infus. Pilih vena berukuran besar dengan panjang kurang lebih melebihi panjang kateter dan tidak berkelok-kelok. Setelah itu, pasang tourniquet kurang lebih 7-10 cm di atas dari lokasi vena yang akan dijadikan tempat pemasangan infus. Kemudian, bagian distal dari lokasi pemasangan infus dibuat lebih rendah daripada bagian proksimal. Setelah itu, disinfeksi lokasi tusukan dengan menggunakan alcohol swab dengan gerakan dari dalam keluar. Tunggu hingga kering, kemudian ambil kateter intravena, buka tutupnya, kemudian tusukkan kateter intravena dari arah distal ke proksimal. Pastikan bevel menghadap ke arah atas dan kateter intravena membentuk sudut kurang lebih 5-30 derajat sesuai dengan vena yang dipilih. Kemudian perhatikan juga flashback darah pada kateter intravena. Setelah flashback darah muncul, tarik jarum introdusor dan dorong kembali kateter intravena ke dalam vena. Kemudian, buka tourniquet. Pada tahap ini, tekan bagian proksimal dari kanula agar darah tidak merembes. Kemudian sambungkan infus set dengan kateter, pastikan cairan infus menetes dengan baik. Setelah itu, fiksasi lokasi pemasangan infus dengan menggunakan plester.
Catat waktu pemasangan infus. Setelah itu, buang jarum introducer ke sharp container dan kateter ke wadah khusus. Setelah itu, pastikan cairan infus menetes dengan baik dengan kecepatan sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, buka APD dengan skun, buang ke tempat sampah, lalu cuci tangan 6 langkah prosedural kembali. Putri, untuk pemasangan infusnya sudah selesai. Nanti mungkin akan ada sedikit rasa dingin di bagian tangannya, itu mengindikasikan kalau cairannya sudah masuk seperti itu. Di sini juga kita akan melakukan pemantauan untuk tanda-tanda vitalnya secara berkala. Nanti kalau ibu ada rasa tidak nyaman atau nyeri pada lokasi pemasangan infusnya, segera beritahukan kepada kami. Apakah ingin ditanyakan, Bu? Terima kasih.